Hai teman-teman, selamat berjumpa di channel EITS Economic is that Simple. Teman-teman, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Berdasarkan pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jelasnya seperti apa ya? Baiklah teman-teman, kita mulai dari ikhtisar pajak. Yang pertama, kita fokus pada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan konsumsi yang melibatkan kelompok tenaga kerja atau buruh, pengusaha, anggota masyarakat luas, pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, biasanya menyangkut transaksi pembayaran atau harga barang atau jasa yang dikonsumsi, dan para konsumen wajib membayar harga barang atau jasa tersebut. Untuk itu dikenakanlah pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan dan atau cukai. Semua pajak atas transaksi jual beli barang dan jasa ini dikenakan pajak tanpa surat penetapan pajak, dan beban pajaknya dapat digeserkan pada pihak lain, yaitu konsumen. Dan wajib pajaknya adalah para produsen atau penjual barang dan jasa tersebut. Pajak atas konsumsi barang dan jasa ini merupakan pajak tidak langsung. Nah, kemudian selanjutnya untuk kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang melibatkan faktor produksi tenaga kerja, modal, kapital, dan keahlian, di mana masing-masing faktor produksi mendapatkan balas jasa atau kompensasi yang disebut sebagai penghasilan. Bisa di dalam bentuk upah atau gaji untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, kemudian sewa untuk tanah, dan laba untuk wirausaha. Nah, secara keseluruhan, kalau di dalam perekonomian nasional, penghasilan atau kompensasi atas faktor produksi ini jika dijumlahkan maka akan menjadi pendapatan nasional. Kalau di tingkat daerah ya akan menjadi pendapatan regional. Penghasilan ini dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah. Dan jenis pajak ini umumnya merupakan jenis pajak langsung yang dikenakan berdasarkan KOHIR atau surat ketetapan pajak dan merupakan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain. Nah, kemudian pajak ini masuk kemana? Baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, itu kan nanti masuknya ke kas negara. Kas negara yang akan menerima pasokan atau setoran hasil pemungutan pajak di dalam perekonomian setiap negara yang bersangkutan. Kemudian dari kas negara inilah semua kegiatan pemerintah akan dibiayai berdasarkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan masyarakat seperti upah gaji, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli atau pembayaran barang dan jasa. Ditinjau dari tata usaha negara, pajak langsung merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan pada surat ketetapan pajak atau yang biasa disebut sebagai KOHIR dan dilakukan secara berkala atau pada waktu-waktu tertentu. Secara ekonomi, pajak langsung adalah pajak di mana beban pajaknya tidak dapat digeser atau dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, pajak tidak langsung ditinjau dari tata usaha negara merupakan pajak yang pengenaannya tidak berdasarkan surat ketetapan pajak atau tidak ada KOHIR-nya. Dilakukan secara tidak berkala, biasanya dikaitkan dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu, misalnya saat terjadi transaksi. Secara ekonomi, pajak tidak langsung merupakan pajak di mana beban pajaknya dapat digeserkan atau dialihkan pada pihak lain. Teman-teman,
Apa saja ya contoh dari pajak langsung dan pajak tidak langsung? Contoh pajak langsung antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor. Nah, jenis-jenis pajak ini wajib pajaknya sama dengan pemikul beban pajak. Karena apa? Karena wajib pajak tidak bisa mengalihkan atau menggeser beban pajaknya pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak biaya masuk, pajak ekspor. Nah, di sini wajib pajak baik untuk PPN, pajak biaya masuk maupun pajak ekspor belum tentu pemikul beban akhir pajak. Jadi, pemikul beban akhir pajak bisa berbeda dengan wajib pajak. Contohnya tadi, bahwa wajib pajak untuk PPN adalah produsen, adalah penjual. Tetapi, pemikul beban akhir pajaknya adalah konsumen. Bahwa harga yang dibayarkan oleh konsumen atas barang dan jasa yang dikonsumsinya adalah harga yang mengandung pajak. Demikian ya teman-teman, jelas ya? Antara pajak langsung dan pajak tidak langsung, keduanya ada keterbatasan, ada juga keunggulan masing-masing. Nah, untuk pajak tidak langsung, kebaikannya apa saja? Kebaikan pajak tidak langsung antara lain hasilnya lebih stabil. Orang yang penghasilannya kecil dan sulit dikenakan pajak langsung dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki. Baiklah teman-teman semua, itu tadi mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Terima kasih untuk kunjungannya. Ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Ciao.